Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Ini kelas 10 IPS 1. Oke. Sekarang kita belajar Al-Qur'an hadis, yaitu bab 9 tentang macam-macam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa LKS-nya dibuka halaman 32. Sebelum pelajaran saya mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 1.3 yaitu menghayati nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam hadis sahih. 2.3 menunjukkan sikap cinta ilmu sebagai manfaat dari mempelajari macam-macam sunnah. 3.3 mengidentifikasikan macam-macam sunnah, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takrariyah, dan sunnah hamiyah, dan fungsinya terhadap Al-Quran. 4.3 yaitu mempresentasikan contoh macam-macam sunnah. Yang selanjutnya indikator 3.3.1 yaitu mengidentifikasikan macam-macam sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. 4.3.1 mempresentasikan contoh macam-macam sunnah. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam sunnah. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh macam-macam sunnah. Itu tadi mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Apakah ini sudah masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua. Oke, sebelumnya Bapak absen kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Bagio, ya. Muhammad Jono, ya. Sunarto, ya. Latifah, ya. Wati, ya. Zubaidah, oh ya. Masuk semua ya. Oke. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran, yaitu tentang macam-macam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Bapak jelaskan tentang macam-macam sunnah, terlebih dahulu semua murid membaca sebentar tentang macam-macam sunnah. Bapak beri waktu 5 menit, silahkan. Apakah sudah selesai membacanya? Oh ya, sudah. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah Nabi. Di dalamnya terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, macam-macam sunnah, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Yang kedua, hadis di masa Rasulullah. Yang ketiga, perilaku orang yang memahami macam-macam hadis. Pembahasan yang pertama, macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah ini menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Sunnah takririyah, semua ketetapan
atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat seseorang di hadapan beliau, atau perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada beliau. Yang keempat, sunnah hamiyah, yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksanakan atau terselesaikan. Pembahasan yang kedua yaitu hadis di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, secara umum beliau melarang untuk mencatat hadis. Hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan. Kebijakan ini diambil agar tidak bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat yang banyak menerima hadis. Yang pertama, kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yaitu terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, yaitu Ummahatul Mukminin atau istri-istri Rasulullah, yaitu terdiri dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ketiga, sahabat yang selalu dekat dengan Rasulullah, yaitu Abdullah bin Amr bin Ash. Yang keempat, sahabat yang banyak bertanya kepada sahabat lainnya tentang hadis, yaitu Abu Hurairah. Yang kelima, sahabat yang sungguh-sungguh mengikuti majelis Rasulullah, yaitu Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perilaku orang yang memahami macam-macam hadis. Yang pertama, mempelajari macam-macam hadis, maka rasa ingin tahu tentang macam-macam hadis harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Yang kedua, mempelajari macam-macam hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang unsur-unsur hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Sekarang Bapak akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang permasalahan yang ada dalam macam-macam sunnah. Silakan murid-murid berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Dan Bapak akan membagikan kelompoknya, yaitu kelompok 1 terdiri dari Ahmad Subagio, Muhammad Jono, Sunarto. Kelompok 2 yaitu Latifah, Wati, Zubaidah. Silahkan mendiskusikan permasalahan yang ada dalam macam-macam sunnah. Sudah selesai ya? Oke. Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Silahkan. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya tadi. Silahkan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya tadi. Sudah paham semua nggih? Nggih. Jadi tadi kalian sudah memaparkan kesimpulan atau permasalahan macam-macam sunnah. Kalau sudah paham, Bapak akan tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Bapak akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah murid-murid sudah berdoa semua? Oh ya, belum.
Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Sofyan, ya, Abdul Muiz, ya, Bambang Haryanto, Juminten, Siti Aisyah, Suripto, ya, masuk semua nggih. Baik, sebelum memasuki pembahasan tentang materi, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 1.9, yaitu mengamalkan perintah Allah tentang konsumsi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. 2.9, yaitu mengamalkan sikap budaya bersih dan sehat pada pola makan dalam kehidupan sehari-hari. 3.9, menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 tentang mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ma'di Karib radhiyallahu an tentang beberapa makanan yang diharamkan, dan hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah tentang sebab turun ayat perintah makanan yang halal. 4.9.1, mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang makanan. 4.9, yaitu mensimulasikan susunan menu makanan yang baik dan sehat dalam konteks kehidupan global. Yang selanjutnya indikator 1.9.1, yaitu menerapkan perintah Allah tentang konsumsi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. 2.9.1, menerapkan sikap budaya bersih dan sehat pada pola makan dalam kehidupan sehari-hari. 3.9.1, yaitu menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surat Al-Baqarah 172 sampai 173 tentang mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, dan hadis riwayat Abu Dawud dari Ma'di Karib tentang beberapa makanan yang diharamkan, dan hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah tentang sebab turun ayat perintah makanan yang halal. 4.9.1, yaitu menterjemah ayat dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surat Al-Baqarah 172 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang ketiga, yaitu peserta didik
dapat menganalisis kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surat Al-Baqarah 172 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu memasuki pembahasan materi hari ini. Makanan yang halal dan baik. Di dalamnya terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian makanan yang halal dan baik. Kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan penjelasannya. Yang ketiga, tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan penjelasannya. Yang keempat, hadis Imam Abu Dawud. Dan yang kelima, hadis Imam At-Tirmizi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya yaitu yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Kemudian makanan yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Lalu makanan yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan penjelasan ayatnya. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Penjelasan ayatnya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Allah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah yang diperoleh oleh agama, yang diperboleh oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama, baik karena zatnya maupun hakikatnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 169, Allah menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan munkar. Setan tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Setan selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik dengan cara mendapatkan maupun mengkonsumsinya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam jebakan keji setan yang menjerumuskan. Pembahasannya selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan penjelasannya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman idurra ghaira baghi wa la 'adin fala isma alaih.
Innallaha ghafurur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah kepadanya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penjelasan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168. Akan tetapi dalam ayat ini Allah secara khusus menyerukannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan dalam ayat 173 Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Pembahasannya selanjutnya, hadis Imam Abu Dawud. Artinya, diceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musafa al-Himsi dari Muhammad bin Harb dari Az-Zabidi dari Marwan bin Ru'bah At-Taghlibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib dari Rasulullah. Beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir, mu'ahad yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Penjelasannya, hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir, mu'ahad. Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah merinci ketentuan hewan tersebut. Menurut keduanya, hewan yang dimaksudkan oleh Rasulullah termasuk dalam istilah zinab. Ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk juga serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan, papar keduanya, dan Imam Ibnu Abdil Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yakni gajah dan anjing. Beliau bahkan tidak sekadar melarang untuk mengkonsumsi, melainkan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut sebab tidak ada manfaatnya. Pembahasannya selanjutnya yaitu hadis Imam At-Tirmizi, yang artinya, dikatakan kepada kami oleh Abdul bin Humaid dari Abu Nuaim dari Fudail bin Marzuk dari Adi bin Sabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan padamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Penjelasannya yaitu hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu kriteria dari makanan yang bisa dikategorikan halal adalah harus baik, mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik, dan halal adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita, sebab Allah selamanya tidak akan menyatukan yang baik dengan yang jelek, walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek-jelek.
Sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Setiap kelompok yaitu akan mencari contoh dari makanan yang halal dan baik dan cara menghindari dari makanan yang haram. Silahkan murid-murid berkumpul bersama teman sekelompoknya dan menerundingkan masalah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silahkan. Apakah sudah selesai? Oh ya, sekarang kelompok 1 maju ke depan dan memaparkan hasil jawaban dari tugas yang Bapak berikan tadi. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil kerjasamanya. Sekarang kelompok 2 maju ke depan dan memaparkan hasil jawaban dari tugas yang Bapak berikan tadi. Silahkan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil kerjasamanya. Semua murid sudah paham ya mengenai makanan yang halal dan baik? Oh ya, terima kasih. Kalau sudah paham, Bapak akan menutup pelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita terlebih dahulu berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini kelas 12 IPA 1 nggih. Nggih. Sekarang waktunya pelajaran Al-Qur'an Hadis. Tolong buka yaitu halaman 20 bab 7, yaitu tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum pelajaran saya mulai, Bapak akan membacakan tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 1.2 yaitu mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar secara tepat dengan tangan, lisan, dan hati. 2.2 yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana implementasi dari pemahaman atas Quran surat Ali Imran ayat 104, hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim, dan hadis Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. 3.2 memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar Quran surat Ali Imran ayat 104, hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim, dan hadis Muslim dari Abu Sa'id. 4.2 yaitu mempresentasikan isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar Quran surat Ali Imran ayat 104, hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim, dan hadis Muslim dari Abu Sa'id. Yang selanjutnya indikator 1.2.1 yaitu menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar secara tepat dengan tangan, lisan, dan hati. 2.2.1 yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari
sebagaimana implementasi dari pemahaman atas Quran Surat Ali Imran ayat 104, hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim, dan hadis Muslim dari Abu Sa'id. 3.2.1 menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Quran Surat Ali Imran ayat 104, hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim, dan hadis Muslim dari Abu Sa'id. 4.2.1 yaitu menerjemah ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, siswa mampu menerjemah ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa mampu melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di lingkungannya. Itu tadi penjelasan mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Ini semua hadir ya. Sekarang Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Pertama, Ahmad Sondong. Oke. Muhammad Messi. Ya. Muhammad Solin. Ya. Mega. Ya. Genduk. Ya. Miun. Ya. Sudah masuk semua nggih. Oke. Sebelum Bapak jelaskan mengenai materi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, semua murid diharapkan membaca sebentar tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan. Sudah selesai ya membacanya? Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yaitu ada 2 pembahasan yang ada di dalamnya. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 104 beserta kandungannya, dan yang kedua hadis Ibnu Majah dari Qais bin Abi Hazim dan kandungannya. Pembahasan yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104 serta kandungannya. Quran Surat Ali Imran 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kandungan ayat di atas yaitu Surat Ali Imran ayat 104 menjelaskan bahwasanya Allah memberikan perintah kepada seluruh umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Kebaikan yang didefinisikan sebagian ulama adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan untuk mendapat ridho dari Allah dan untuk menjauhkan diri dari murkanya. Sedangkan kemungkaran adalah segala bentuk perbuatan maksiat yang berdampak negatif kepada orang lain. Jenis kemungkaran dalam hal ini mencangkup ranah akidah, ibadah, dan muamalah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hadis Ibnu Majah dari Qais bin Abi Hazim dan kandungannya, yang artinya dari Qais bin Abu Hazim ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu an berdiri, lalu ia bertahmid dan memuji Allah seraya berkata, wahai manusia sekalian, pernah membaca firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat
kepadamu jika kamu telah mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Dan sesungguhnya kami pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, maka Allah nyaris akan meratai mereka dengan azabnya. Kandungan yang ada di dalamnya, yaitu hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk nahi mungkar. Pada hadis disebutkan sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, maka Allah nyaris akan meratai mereka dengan azabnya, menunjukkan ancaman terhadap orang yang tidak mengubah kemungkaran yang dilihatnya. Nabi Muhammad menyatakan ancaman azab Allah bagi orang tersebut. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yaitu bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan sekitar. Silahkan semua siswa kelompok mencari jawaban dari tugas yang Bapak berikan tadi, yaitu sekarang Bapak akan bagikan kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Ahmad Sondong, Muhammad Messi, Muhammad Solin. Kelompok 2 terdiri dari Mega, Genduk, dan Miun. Silahkan semua siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua nggih? Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Silahkan. Terima kasih pada kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2, silahkan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Silahkan. Terima kasih kepada kelompok 2. Ini semua murid sudah paham ya mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar? Tidak ada pertanyaan? Oh ya, tidak ada. Terima kasih. Kalau tidak ada, Bapak akan tutup pelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.